Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Manif ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah permasalahan yang lagi anget-angetnya menjadi pembahasan dulur-dulur Eza Teratai ya. Jadi informasi kali ini dulur-dulur, ada salah satu mahasiswa yang mengerjakan tugas skripsi. Namun yang dia bahas dalam skripsinya tersebut merupakan kegiatan internal persaudaraan Setia Hati Teratai. Jadi yang dia bahas dalam skripsinya ini dulur-dulur merupakan prosesi pengesahan warga baru persaudaraan Setia Hati Teratai. Nah sekarang silahkan jadikan perbandingan ya. Buat mereka yang selalu mengatakan urip ono Eza Teratai, ojo golek urip ning Eza Teratai. Dengan contoh seperti ini, apakah ini bisa dikatakan kategori golek urip ning Eza Teratai? Sebenarnya kalau kita berpikir positif ya dulur-dulur, mungkin niatnya masnya di sini adalah mengenalkan Eza Teratai melalui skripsinya. Namun informasi yang beredar juga, sang mahasiswa ini sudah kehabisan ide untuk mengerjakan skripsi kuliahnya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menggunakan materi kegiatan pengesahan persaudaraan Setia Hati Teratai. Siki piye ki. Jadi menurut dulur-dulur gimana mengenai permasalahan seperti ini dulur-dulur? Ada mahasiswa yang mengerjakan tugas skripsi kuliahnya dengan membahas kegiatan pengesahan persaudaraan Setia Hati Teratai. Yang padahal apabila kita pikir-pikir ya, masih banyak hal-hal yang bisa dikerjakan untuk tugas skripsi dari mahasiswa ini. Setiap tahun ribuan kampus yang ada di Indonesia ini mewisuda mahasiswa yang sangat banyak sekali kok. Yang buktinya mereka juga bisa lulus dengan tugas skripsi mereka masing-masing tanpa harus dengan membahas internal organisasi. Ini kita tidak paham ya dulur, apakah sang mahasiswa ini seorang warga Eza Teratai? Wah, saya merene kok saya piye. Oke dulur-dulurku, intinya dalam video kali ini hal seperti ini salah ya. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Eza Teratai itu harus ada konfirmasi dengan para pengurus sekitar ya kan. Kalau misalnya di cabang ya cabang sekitar. Tidak bisa seenaknya seperti ini dulur-dulur. Walaupun kalian seorang warga, jangankan seperti ini membuat kaos ya kan, membuat atribut segala macam itu sebenarnya harus ada izin resmi seharusnya dulur-dulur. Tapi adanya pengurus Eza Teratai ini memaklumi karena jumlah warga Eza Teratai yang sangat banyak dan kreativitas yang sudah tidak terbatas lagi. Selama itu tidak merugikan organisasi, para pengurus menutup mata akan kreativitas kita. Tapi kalau sudah disalahgunakan seperti ini dulur-dulur, ini juga kita sebagai saudara hanya bisa mengingatkan, karena tidak semua yang ada di internal organisasi persaudaraan Setia Hati Teratai ini harus diketahui oleh publik. Seperti video-video pengesahan ya kan, memperlihatkan obor rambe segala macam. Walaupun sebenarnya itu juga kultur dari orang Jawa, tapi tetap tidak boleh dulur-dulur, karena itu adalah pakem kita, pakem organisasi kita. Tapi ya semua kembali lagi kepada dulur-dulur semua, karena seperti yang saya ingat pesan dari almarhum Kang Mas Eko Prayitno, apapun yang Anda lakukan, memperbaiki Eza Teratai atau justru malah menghancurkan Eza Teratai, semua kembali ke pribadi warga masing-masing. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Manif yang selanjutnya. Salam persaudaraan.